Sederet informasi penting kita sampaikan pada hari ini di Senin 26 Mei 2025 pada pagi hari ini. Informasi terkait dengan siap-siap para pensiunan di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 5 Juni 2025. Ada sederet pencairan yang akan dilakukan mulai dari pencairan gaji Juni, gaji ke-13, dan 6 paket insentif yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo mulai 5 Juni. Ketiga informasi ini kita sampaikan di pagi hari ini, serta informasi terbaru terkait dengan pencairan pesangon pensiun atau reformasi skema pensiun yang jadi prioritas dari Sri Mulyani. 4 informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan siap-siap di tanggal 1 Juni 2025 yang tinggal sekitar 5 hari lagi ya, memasuki tanggal 1 Juni 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama, menjelang pencairan gaji, Bapak Ibu pensiunan diharapkan untuk melakukan autentikasi Taspen. Autentikasi saat ini sudah semakin mudah menggunakan aplikasi andal by Taspen, bisa melakukan autentikasi di mana saja secara online. Pastikan jaringan Bapak Ibu bagus, kemudian pencahayaan bagus saat perekaman wajah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih terkendala melakukan autentikasi secara online, bisa melakukan autentikasi secara langsung dengan berkunjung ke kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar mulai hari ini di 26 Mei 2025. Ya, silakan datang ke kantor Mitra Bayar mungkin jam 8 atau jam 9 ya. Nanti kantor-kantornya sudah mulai buka kembali. Pencairan gaji ini akan dilakukan di tanggal 1, walaupun tanggal 1 itu adalah tanggal merah, tapi gaji dipastikan akan tetap cair sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Jadi pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi agar pencairan gaji ini tepat waktu. Bila tidak dilakukan autentikasi, bisa dipastikan gaji Bapak Ibu akan mengalami keterlambatan dalam pencairan. Itu yang pertama ya, kabar gembira pertama di tanggal 1 Juni 2025. Selanjutnya, kabar gembira kedua di 2 Juni 2025. Kabar gembira bagi para pensiunan, pemerintah melalui Taspen akan mulai mencairkan gaji untuk pensiunan pada 2 Juni 2025, yang rencananya ini akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan arahan dari Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tujuan pencairan ini adalah memberikan tambahan pendapatan yang dapat digunakan menjelang tahun ajaran baru anak atau keperluan lainnya. Ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian negara terhadap jasa para ASN yang telah purna tugas. Dirangkum dari keterangan resmi Taspen, Taspen berkomitmen pencairan gaji ke-13 dilakukan secara bertahap, sebab pencairan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menghargai jasa aparatur negara yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk pensiunan yang telah menerima hak pensiun per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji 13 akan dilakukan langsung PT Taspen melalui rekening masing-masing penerima. Dana akan ditransfer otomatis tanpa perlu pengajuan tambahan dari pensiunan. Penerima cukup menunggu notifikasi masuknya dana di rekening sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, untuk pensiunan yang baru mulai menerima hak pensiun per 1 Juni 2025, proses pencairan akan dilakukan satuan kerja atau instansi masing-masing. Ini disebabkan adanya perbedaan dalam tanggung jawab pembayaran, di mana Taspen hanya menangani pembayaran pensiun yang sudah masuk daftar pensiunan tetap. Sedangkan bagi yang baru pensiun, gaji ke-13 masih dibayarkan satuan kerja aktif sebagai bagian dari hak akhir tahunnya. Taspen optimis seluruh proses pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS akan berjalan lancar. Para pensiunan diimbau secara berkala mengecek rekening dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengklaim dapat mempercepat pencairan karena semua layanan Taspen tidak dipungut biaya. Nah, adapun besaran gaji pensiunan PNS dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2025 dan tanpa adanya potongan iuran atau kredit pensiun, hanya pajak penghasilan yang mana itu pun ditanggung oleh pemerintah.
Nah, kemudian untuk rincian gaji ke-13 ini, untuk golongan 4 akan mendapatkan hingga 4,9 jutaan bagi golongan 4 pensiunan PNS. Tentunya ketika gaji ditambah dengan gaji ke-13, ditambah lagi dengan tunjangan-tunjangan lainnya, para pensiunan ada tentunya yang akan tembus 10 juta lebih untuk pencairan gaji Juni 2025. Ya, gaji bulan Juni anggap 5 juta lebih, ditambah lagi gaji ke-13 5 juta lebih lagi, jadi tembus 10 juta lebih ya. Nah, kemudian kita masuk di informasi Prabowo meluncurkan 6 paket insentif mulai 5 Juni. Nah, ini ya, mulai 5 Juni ini berbagai sumber sudah menginformasikan ada 6 paket insentif yang mulai diluncurkan oleh Prabowo nantinya di tanggal 5 Juni. Prabowo Subianto menjadwalkan akan menyalurkan 6 bentuk bantuan atau insentif pada tanggal 5 Juni 2025. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai memimpin rapat bersama sejumlah pihak terkait, yang mana diharapkan kebijakan ini dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di angka sekitar 5%. Adapun rincian insentif pemerintah mulai 5 Juni 2025, pertama, diskon transportasi. Pemerintah akan memberikan potongan harga untuk berbagai moda transportasi, termasuk kapal laut, kereta api, dan pesawat. Program ini berlaku selama masa libur sekolah dan dimulai Juni atau di bulan Juni dan Juli 2025. Kedua, potongan tarif tol. Insentif berupa pengurangan tarif tol menyasar sekitar 110 juta pengguna jalan tol. Ketiga, diskon tarif listrik. Diskon 50% untuk tarif listrik akan diberikan selama Juni hingga Juli 2025 kepada 79,3 juta rumah tangga dengan kapasitas listrik di bawah 1.300 watt. Kemudian yang keempat, tambahan bantuan sosial. Pemerintah juga menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan bagi sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Kelima, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah atau BSU akan kembali digulirkan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta, yang mana besarannya lebih kecil 600.000. Lebih kecil dari 600.000, jelas Erlangga. Sebagai catatan, pada tahun 2022, BSU yang diberikan sebesar 600.000 diberikan satu kali kepada buruh yang memenuhi kriteria. Dan yang keenam, pemerintah memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, khususnya bagi pekerja di sektor padat karya. Nah, itu 6 insentif yang siap digelontorkan oleh Prabowo mulai 5 Juni nantinya. Kemudian, bagaimana dengan informasi terbaru dengan reformasi skema pensiun? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya reformasi skema pensiun bagi ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya, skema pensiun saat ini telah membebani APBN hingga 2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius. Dalam paparannya di sebuah forum diskusi, Sri Mulyani memaparkan bahwa beban pensiun terdiri dari 900 triliun untuk pensiunan ASN di pemerintah pusat dan 1.900 triliun untuk pensiunan di pemerintah daerah. Sistem yang digunakan saat ini, yaitu Pay As You Go, dinilai tidak lagi efisien karena seluruh pembayaran pensiun masih bergantung pada APBN. Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun tanpa reformasi. Anggaran negara akan semakin terbebani. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema fully funded, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara. Namun, hingga saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan aturan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded, yang artinya kita masih harus bersabar menunggu aturan resminya kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini dan siapa saja sasarannya.